perusahaan inovatif yang berkomitmen untuk menyediakan makanan sehat bagi konsumen yang ingin menjaga keseimbangan nutrisi dalam diet mereka. Didirikan oleh sekelompok ahli gizi dan profesional di bidang makanan, B&D Food mengembangkan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi seorang tanpa mengorbankan rasanya. B&D Food berfokus pada bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi. Kami menyediakan berbagai jenis makanan yang rendah kalori, tinggi serat, dan kaya nutrisi untuk semua orang, baik itu untuk mereka yang menjalani program diet hingga mereka yang ingin menjalani gaya hidup sehat. Karena visi kami adalah untuk membantu pelanggan mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran konsumen, B&D Food sedang berusaha untuk menjadi pemimpin dalam industri makanan sehat dan memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat melalui inovasi dan riset lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk rapat hari ini. Sebelum memulai rapat, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam menentukan rencana kita sampai peluncuran produk makanan sehat nanti. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, mulai. Oke, langsung saja kita mulai membahas perencanaan produk kita. Bisa dijelaskan oleh Zara? Langsung aja. Baik. Jadi kami telah mengembangkan beberapa resep yang rendah kalori dan tinggi nutrisi. Kami juga sudah melakukan uji coba rasa dengan beberapa orang umum dan responnya sangat positif. Dan kami berencana untuk meluncurkan 3 varian menu. Itu ide yang sangat bagus. Untuk perencanaan pemasaran, saya pikir kita perlu melakukan riset pasar lebih dalam dan kita harus tahu siapa saja target audiens kita dan apa yang mereka cari dalam produk makanan diet. Saya setuju juga. Kita juga perlu memastikan bahwa produk kita memenuhi standar gizi yang cukup atau yang diinginkan oleh para konsumen. Berhubung saya kenal seseorang dari laboratorium ilmiah, saya juga bisa bantu untuk analisis gizi dari setiap varian. Oke, bagus. Untuk persiapan peluncuran produk kan kita butuh timeline yang jelas agar kita bisa memantaunya dengan baik juga ke depannya. Untuk Zara bisa dibuat timeline pengembangan produk dan untuk Zia bisa dimulai menentukan strategi pemasarannya. Saya juga ingin menambahkan bahwa kita perlu mempertimbangkan mengenai desain kemasan produk, karena kemasan yang baik juga dapat membantu menarik perhatian konsumen. Oke, saran yang bagus. Mari kita memastikan untuk pengontrolan launching produk kita agar bisa berjalan dengan lancar. Dan berhubung sudah jam makan siang, mari kita akhiri rapat hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke tahap pengorganisasian sekarang. Dalam tahap ini kita perlu adanya strategi, struktur tim, dan tanggung jawab masing-masing. Apakah ada usulan dari rekan-rekan? Saya bisa mengambil ahli bagian penjualan. Kita hanya perlu merencanakan bagaimana cara menjual produk ini baik secara online maupun offline. Saya bisa membantu perencanaan tadi dengan riset pasar untuk mengetahui di mana kita bisa menjual produk ini. Mungkin kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan gym atau pusat kebugaran. Untuk bagian R&D, saya akan memimpin tim dalam pengembangan produk. Kita perlu memastikan bahwa semua resep sudah final sebelum peluncuran.
Saya akan fokus pada desain kemasan. Saya ingin membuat kemasan yang tidak hanya menarik namun juga informatif mengenai manfaat tentang produk yang kita miliki. Saya akan juga bekerja sama dengan Vina untuk memastikan semua informasi gizi dikemaskan dengan akurat dan sesuai dengan regulasi. Bagus, untuk melakukan semua itu kita perlu adanya daftar tugas dan tenggat waktu masing-masing untuk setiap divisi agar kita bisa mengontrolnya dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan ini, apakah ada perkembangan dari penjualan produk makanan diet kita? Saya sudah merancang strategi penjualan yang mencakup penjualan online melalui website kita dan platform online. Kita juga bisa melakukan promosi di media sosial untuk menarik perhatian. Saya akan mulai merancang kampanye pemasaran yang menarik, jadi kita bisa menggunakan influencer media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Baik, untuk produk, kita akan memproduksi sampel untuk distribusi ke beberapa gym dan pusat kebugaran. Hal tersebut juga membantu untuk mendapatkan feedback dari beberapa konsumen. Saya sudah mulai membuat beberapa konsep desain kemasan. Saya ingin kemasan kita mencerminkan gaya hidup sehat dan tentunya dapat menarik perhatian. Saya juga akan menghubungi rekan saya dan melakukan analisis gizi dari setiap varian dan memastikan bahwa informasi gizi di kemasan itu akurat. Kita akan dapat kepercayaan dari konsumen kita. Saya akan membantu mengumpulkan data dari semua aktivitas pemasaran dan penjualan untuk kita analisis nanti. Oke, masuki tahap yang terakhir yaitu pengendalian. Dalam tahap ini kita bisa mengukur KPI guna mengetahui keberhasilan produk kita itu gagal atau tidak. Langsung saja kita mulai dari perkembangan penjualan produk, bisa disampaikan oleh Zia. Saya sudah melihat laporan awal dan saya senang melaporkan bahwa dalam waktu 2 bulan setelah peluncuran kita berhasil menjual 500 lebih produk. Itu pencapaian yang luar biasa. Wow, ini angka yang sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa produk kita diterima oleh konsumen. Kerja keras kita terbayar. Ini juga berkat strategi yang kita terapkan dan kampanye pemasaran yang efektif. Saya setuju. Data yang kita kumpulkan menunjukkan bahwa konsumen sangat menyukai variasi produk kita. Jadi kita harus terus memantau dan menganalisis feedback untuk perbaikan ke depan. Oke, bagus sekali. Saya sangat merasa bangga dengan kalian semua atas dedikasi serta kerja keras kalian untuk melaunchingkan produk makanan diet kita ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua.
Nah, untuk mengapresiasi kalian semua, saya berencana untuk mengundang kalian ke acara makan malam bersama. Bagaimana? Kalian setuju nggak? Itu ide yang sangat hebat. Kita semua layak mendapatkan set reward spesial atas kerja keras ini. Saya juga sudah tidak sabar untuk merayakannya. Bagaimana jika kita memilih tempat yang menyediakan menu makanan sehat sesuai dengan visi kita? Ini juga kesempatan yang tepat untuk merayakan keberhasilan kita bersama. Ayo kita jadwalkan, saya yakin ini akan mempererat tim kita. Baiklah, ayo kita atur mulai sekarang. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian semua. Berkat kalian semua, kerja keras kita semua, peluncuran produk ini bisa berjalan dengan lancar dengan hasil yang memuaskan. Jangan menyerah dan tetap semangat. Oke, mari kita tutup rapat hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fighting. Wow.